Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut saya, bahwa yang namanya kebutuhan akan mobil ataupun kendaraan bukan merupakan kebutuhan primer. Jadi kalau kebutuhan primer itu adalah seperti mungkin bahan makanan, obat-obatan, dan segala macam. Sehingga kebutuhan akan mobil tidak menjadi kebutuhan primer, tapi menjadi kebutuhan bahkan bukan sekunder ataupun tersier, bahkan kebutuhan terakhir mungkin. Nah, kalau kita lihat hasil penjualan otomotif selama masa COVID ini dan PSBB mengalami penurunan yang luar biasa besarnya. Jadi kita bisa lihat di sini, saya bersama teman-teman di Gaikindo membuat forecast bahwa diperkirakan tahun ini angka kita hanya bisa mencapai 600.000, dari tahun lalu sekitar 1.050.000 atau 1.070.000. Cuma kalau melihat hasil bulan April yang wholesale-nya adalah luar biasa turun, jadi kira-kira turunnya sekitar 90% dibandingkan dengan kondisi normal. Jadi cuma mencapai angka 8.000 saja tidak mencapai, dan ini adalah merupakan satu pukulan yang luar biasa. Dan kalau kita mengingat stok yang ada di dealer dan juga yang namanya retailnya sendiri cuma mencapai angka sekitar 24.000, itu maka boleh dikatakan bahwa ini adalah penjualan yang terendah selama berapa puluh tahun terakhir ini lah, katakan 10 tahun, 15 tahun terakhir ini kita paling rendah bulan April. Dan kalau kita melihat bulan Mei juga akan berdampak masih yang sama, apalagi bulan Mei PSBB sudah berlaku untuk banyak tempat di Indonesia dan juga menjelang hari suci Idul Fitri, sehingga kemungkinan besar penjualan mobil juga akan tetap menurun, bahkan lebih rendah dibanding bulan April. Dengan asumsi bahwa di bulan Juni kondisi akan sedikit membaik, dan kemudian di bulan Juli industri ataupun yang namanya ekonomi mulai bergeliat naik, dan juga yang namanya normal kembali di bulan Agustus, kami memprediksikan penjualan tahun ini adalah 600.000. Itu kami prediksi pada saat bulan April kemarin, pertengahan atau awal April. Tapi melihat hasilnya bulan April dan bulan Mei yang sedang berjalan, terus terang ada sedikit perasaan was-was di hati saya. Karena kemungkinan 600.000 akan sangat berat sekali. Kira-kira begitu. Nah, sedangkan untuk ekspor yang selama ini sudah tumbuh cukup baik, itu ternyata mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan cukup positif di bulan Maret. Jadi suatu anti klimaks. Kalau kita ngelihat di bulan Maret 70.000 tahun 2019, di bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Maret itu mencapai angka 77.000 itu tumbuh 10%. Dan ini cukup menggembirakan. Dan ini tapi ternyata bahwa ini rupanya hasil simpenan ataupun orderan dari sebelum-sebelumnya. Sehingga pada tahun ini pun kami memproyeksikan ekspor akan turun sekitar 50%. Padahal pada saat di bulan Desember kemarin, pada saat peluncuran ekspor kendaraan komersial yang dihadiri oleh Bapak Presiden sendiri, itu kami di industri otomotif diminta untuk menaikkan ekspor menjadi sekitar 1 juta by tahun 2025. Dan kami berambisi di tahun ini bisa 350.000 sampai 400.000. Ternyata datanglah yang namanya COVID, sehingga diprediksi tahun ini kami hanya bisa mengekspor sekitar 175.000 ataupun setinggi-tingginya sekitar 200.000 paling tinggi. Jadi terus terang ini menurun banyak. Dan perlu dicantumkan juga di sini bahwa industri otomotif Indonesia memiliki kapasitas produksi sekitar 2,2 sampai 2,3 juta kendaraan. Belum ditambah dengan pabrik barunya Pak Li, Hyundai yang akan mulai beroperasi tahun depan, itu bisa membuat produk kapasitas kita adalah mencapai angka 2,5 juta. Jadi bisa dibayangkan bahwa dengan 2,5 juta kapasitas produksi, sedangkan market di Indonesia ini mungkin tahun depan belum bisa pulih seperti normal. Saya lihat mungkin bisa dari 600.000 seandainya bisa kita capai tahun ini, mungkin tahun depan bisa growing sampai ke 800 sampai 900.000, dan ekspornya mungkin kembali ke angka 250-300.000, maka kita baru bisa mencapai separuh daripada angka produksi kapasitas kita, produk kapasitas kita. Jadi kalau kita lihat apa dampaknya terhadap industri otomotif, slide berikutnya kita lihat bahwa ada sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang terlibat di otomotif industri. Dari mulai assemblingnya, kemudian namanya tier 1, tier 2 dan 3, outlet workshop, dan outlet workshop non-authorized, tidak termasuk adalah asuransi mobil,
ada 3 permintaan dari Kementerian Perindustrian kepada kami, karena dianggap bahwa industri otomotif cukup memiliki daya tahan. Pertama adalah jangan sampai ada industri otomotif di Indonesia yang rontok. Diusahakan bahwa dengan adanya badai pandemi COVID ini tidak terjadi penutupan pabrik. Permintaan kedua adalah kalau bisa jangan ada PHK. Nah, ini kami mencoba untuk bertahan. Dengan tentunya kalau tenaga kontrak yang habis waktunya mungkin tidak akan bisa diperpanjang lagi. Tapi sampai saat ini yang kami konsolidasi dengan teman-teman di Gaikindo belum ada pemutusan hubungan kerja karyawan tetap. Itu adalah poin yang kedua. Tapi kita tidak tahu sampai sejauh mana nantinya kira-kira kita bisa bertahan. Poin yang ketiga yang diminta oleh Kementerian Perindustrian adalah tolonglah THR itu dibayarkan karena industri otomotif dianggap memiliki daya tahan dan memiliki kemampuan untuk membayarkan THR. Akhirnya saya coba sharing dan berbicara dengan teman-teman, kelihatannya THR yang harusnya dibayarkan minggu ini ataupun awal minggu depan, harusnya kami masih siap untuk bisa membayarkan. Jadi 3 hal ini sampai saat ini masih bisa dipenuhi oleh Gaikindo kepada himbauan kepada pemerintah. Cuma kepada pemerintah, kami juga meminta bahwa pada saat sekarang ini, industri otomotif suffering, kita menderita. Cuma kita mengharapkan bahwa setelah lewatnya COVID, industri otomotif harus tetap diperhatikan post-COVID ini. Kita lihat berikutnya slide-nya. Nah, kita lihat. Jadi ada beberapa yang kita diskusikan dengan Kementerian Perindustrian. Tax relaxations. Kita sudah bekerja sama dan menulis surat ke Gubernur seluruh Indonesia dan dikopikan juga ke Menteri Dalam Negeri. Jadi terlihat di sini ada 3 stimulus yang kita lagi bicarakan dengan pemerintah. 1 tax relaxations, kedua ada importation process, karena sekarang ini importation ada sedikit terganggu karena adanya COVID di negara-negara pengekspor, sehingga mengakibatkan kita prosesnya menjadi lama, surat menyuratnya, sehingga akibatnya di sini kita meminta untuk bisa diperpanjang. Kemudian relaxations untuk demurrage untuk sampai dengan 1 bulan, delay yang namanya lartas. Dan yang paling penting berikutnya adalah bahwa no minimum usage charge untuk PLN, easing the process of permit extension sama optimization existing production capacity dan request principles to relocate orders. Maksudnya supaya kita menjadi tempat ekspor. Karena kita harus lihat secara keseluruhan bahwa Indonesia ini bersaing dengan Thailand untuk mengekspor. Tadi dikatakan oleh Pak Dubes Korea bahwa yang namanya Pak Dubes Indonesia untuk Korea bahwa Indonesia meningkat ekspornya. Tapi dengan kondisi otomotif di Indonesia sekarang ini susah dalam arti kata tidak bisa memproduksi, maka portion ekspornya diambil oleh negara-negara lain. Kita juga harus melihat Vietnam sangat ready dan mereka COVID-nya sudah hampir selesai. Thailand kondisi juga jauh lebih baik daripada Indonesia. Sehingga kami mengkhawatirkan bahwa ekspor portionnya akan lebih banyak diambil oleh negara-negara yang kondisi COVID-nya sudah lebih baik. Sehingga dalam hal ini kami ini bekerja keras dengan pemerintah untuk memberikan stimulus pada saat nanti setelah post-COVID terjadi di Indonesia, kita bisa terus menimbulkan ataupun menumbuhkan industri otomotif Indonesia. Mengenai cara-caranya, saya setuju sekali dengan teman-teman tadi, Pak Loman dan juga Pak Henry Tanoto dan teman-teman lain, bahwa pola kita akan mulai berubah. Cara kita berjualan, cara kita meng-approach customer, cara customer membeli, cara kita menservis itu akan berubah. Tapi tentunya masing-masing merek yang bernaung di grup Gaikindo akan memiliki strateginya masing-masing. Cuma kami dari Gaikindo melihat bahwa pasti akan ada perubahan. Tapi buat kami yang lebih penting adalah bagaimana mengisi kapasitas produksi yang tahun depan akan mencapai 2,5 juta kendaraan per tahun kapasitas produksi. Sementara mungkin di tahun depan pemakaiannya hanya mencapai 50%. Ini akan menimbulkan cost yang cukup berat buat industri otomotif Indonesia. Kenapa? Karena overhead cost-nya harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Jadi buat kami kira-kira ke situ, industri otomotif kami bertekad bahwa kami tetap menjadi tuan rumah di negara sendiri. Saat ini Indonesia mengekspor jauh lebih besar daripada mengimpor. Semua kebutuhan lokal kita bisa produksi. Dan yang kemudian kita juga berupaya Indonesia menjadi basis ekspor, produksi untuk ekspor.
seperti yang kami janjikan kepada pemerintah bahwa ekspor 1 juta unit yang tadinya 2025 mungkin akan sedikit terdelay, tapi mudah-mudahan masih bisa kita kejar. Kira-kira dari Gaikindo seperti demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yohanes Nangoy. Bagaimana kelanjutan rencana produksi ventilator pada pabrikan otomotif Indonesia untuk bantu penanganan wabah virus corona? Kapan target penerapannya dan apakah ada kendalanya? Nah, ini menarik nih kan. Tentunya ini beberapa teman-teman wartawan telah beberapa kali menanyakan, dan kami secara intensif melakukan meeting dengan Kementerian Perindustrian sebagai bapak angkat kita. Kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu kami sudah melakukan meeting tersebut mengenai kemungkinan produksi ventilator oleh produsen kendaraan bermotor ataupun kendaraan roda 4 di Indonesia. Tapi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami harus bekerja sama dengan perusahaan pembuat ventilator. Nah, di sini kebetulan sekali salah satu supplier kami sedang melakukan riset dan melakukan development bagaimana membuat ventilator dengan cara adalah bahwa ventilator yang sudah ada, saya nggak tahu mereka import dari mana, dibongkar dengan reverse engineering, kemudian mereka membuat. Jadi dibongkar, terus dipelajarin, dibuat lagi gitu. Nah, dengan adanya reverse engineering ini dari salah satu supplier kami ini, maka diharapkan bahwa supplier tersebut sudah bisa mulai membuat ventilator tersebut. Begitu setelah selesai membuat ventilator tersebut dan diperlukan kapasitas yang lebih besar, maka di sini industri otomotif akan mulai berperan. Pada saat itu juga rekan saya dari IC juga ikut gabung, bahwa kita melihat kalau sampai diperlukan yang namanya support dari industri otomotif maupun dari industri sepeda motor, kita akan bersama-sama membangun yang namanya industri ventilator tersebut. Tapi tentunya kami akan menyiapkan supply chain-nya, dan juga kemudian yang namanya kalau diperlukan yang namanya tempatnya pun kami akan bekerja sama. Jadi terus terang kita tidak punya keahlian membuat ventilator. Hal ini sedang dikerjakan oleh salah satu supplier kami yang nantinya apabila dirasakan perlu untuk kapasitas yang tidak mencukupi di perusahaan tersebut, maka industri otomotif maupun industri sepeda motor akan coba mensupport hal tersebut. Itu telah kami sampaikan ke Kementerian Perindustrian.